Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya trading di dalam dunia forex ya. Yang kita ketahui adalah di dalam dunia forex itu pasti sahabat trader tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi ataupun psikologis bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya suatu open posisi. Karena begini sahabat trader ya, karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yang namanya itu dalam melakukan suatu open posisi. Nah, di dalam dunia forex biasanya ada beberapa faktor ya sahabat trader ya. Nah, biasanya dalam dunia forex itu kita harus mengetahui juga beberapa faktor yang dapat membuat trading kita itu berjalan dengan lancar ataupun dapat menghasilkan yang namanya profit ya atau keuntungan ya. Nah, faktor yang pertama biasanya itu adalah faktor psikologi. Kenapa kan faktor psikologi sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu trading ataupun dalam melakukan suatu open posisi? Karena begini sahabat trader ya, dalam melakukan suatu open posisi, faktor psikologi itu sangat membantu sahabat trader. Karena apabila sahabat trader melakukan open posisi itu harus dalam keadaan yang tenang. Jangan ibaratnya terburu-buru ataupun ibaratnya tergesa-gesa, karena kalau misalkan kita dalam melakukan open posisi faktor psikologinya tidak tenang ataupun terburu-buru ataupun gerabak-gerubuk, itu pasti hasilnya sangat tidak memuaskan ataupun bisa jauh dari yang namanya profit. Bisa jadi hasilnya mengalami yang namanya kerugian atau loss. Nah, apabila kita ingin melakukan suatu trading ataupun pembukaan open posisi, faktor psikologis itu sangat berpengaruh. Jadi harus kita ibaratnya itu tenang. Nah, karena dengan perasaan yang tenang, dengan faktor psikologis yang tenang, dalam melakukan open posisi itu sangat kemungkinan hasilnya sangat memuaskan sahabat trader. Jadi apabila sahabat trader dalam keadaan psikologinya tidak bagus, sebaiknya jangan melakukan yang namanya pengambilan open posisi. Karena dampaknya sangat berakibat fatal. Misalkan sahabat trader salah dalam mengambil posisi karena tergesa-gesa sahabat trader ya. Jadi saya sarankan apabila sahabat trader ingin melakukan yang namanya open posisi harus tenang. Jadi jangan terburu-buru, karena dalam trading itu kita harus benar-benar tenang dulu. Maksudnya adalah kita harus yang namanya itu menganalisa. Jadi harus pembawaannya tenang, jangan gerabak-gerubuk ataupun tergesa-gesa. Nah, faktor yang kedua adalah analisa ya. Analisa itu sangat diperlukan dalam dunia trading. Kenapa? Karena dengan analisa kita dapat mengetahui kondisi pasar dan juga dapat menganalisa open posisi yang akan kita ambil, sehingga dengan adanya analisa tersebut kemungkinan besar open posisi yang sahabat trader ambil akan menghasilkan yang namanya keuntungan ataupun profit. Jadi analisa itu sangat diperlukan dalam melakukan yang namanya open posisi. Jadi analisa itu bisa bermacam-macam ya sahabat trader ya. Jadi tergantung apa yang sahabat trader pahami, analisa apa yang akan dipakai dalam melakukan suatu open posisi. Karena analisa itu bisa berbentuk, contohnya ya, analisa fundamental, yaitu sahabat trader bisa melakukan yang namanya pemantauan misalkan dari segi kondisi ekonomi. Misalkan tergantung sahabat trader itu misalkan ingin melakukan trading misalkan mata uang euro terhadap USD, bisa berpatokan kepada ekonomi negara Eropa seperti apa berbanding dengan ekonomi negara Amerika. Itu bisa dijadikan patokan. Misalkan kondisi ekonomi bangsa Eropa sedang mengalami yang namanya penguatan, itu berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi buy. Dan juga bisa dari segi misalkan nilai tukar mata uangnya ya. Misalkan nilai tukar mata uang Eropa itu misalkan mengalami pelemahan, sedangkan dolar Amerika mengalami penguatan. Nah, berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Dan juga analisa itu bermacam-macam ya sahabat trader ya. Bisa yang namanya fundamental yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Yang kedua bisa menggunakan analisa berdasarkan trend market. Jadi trend market itu dibedakan sebenarnya menjadi tiga ya, yaitu trend market uptrend. Uptrend itu ialah mengalami yang namanya kenaikan. Di situ sahabat trader bisa menggunakan yang namanya kondisi market sedang mengalami yang namanya penguatan ya. Jadi sahabat trader bisa lihat contoh candlenya
Apabila dia berwarna hijau, berarti itu market mengalami yang namanya penguatan ya. Dan apabila market mengalami yang namanya downtrend, downtrend itu berarti market mengalami yang namanya pelemahan. Sahabat trader juga bisa melakukan yang namanya open position sell. Jadi tergantung dari kondisi market apakah mengalami downtrend ataupun mengalami yang namanya uptrend. Dan juga satu lagi itu namanya market mengalami yang namanya sideways. Jadi sideways itu maksudnya adalah pergerakan hanya sekitar antara 30 poin aja mas sahabat trader. Jadi naik turun harganya cuma di situ-situ aja. Jadi sahabat trader harus pahami ya bahwa di dalam analisa itu terdapat berbagai macam analisa yang mungkin sahabat trader dari kedua tersebut sahabat trader bisa menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan yang namanya open posisi. Dan juga bisa juga sahabat trader menggunakan candle. Jadi candle itu berguna untuk mengetahui market dalam keadaan apa ya. Misalkan dalam keadaan naik, berarti candle itu akan berwarna yang namanya warna hijau. Bisa juga warna putih. Dan apabila market mengalami yang namanya penurunan atau pelemahan, itu biasanya candlenya berwarna merah sahabat trader. Jadi sahabat trader bisa mengetahui dari candlenya, apabila candle berwarna hijau berarti mengalami penguatan, dan apabila sahabat trader melihat candlenya berwarna merah berarti mengalami yang namanya pelemahan atau penurunan. Nah, dari ketiga analisa tersebut, mana yang benar-benar sahabat trader bisa pahami, silakan diambil untuk menganalisa dalam melakukan suatu yang namanya open posisi. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling penting ya, yaitu money management. Kenapa money management itu sangat diperlukan dalam dunia trading? Karena begini sahabat trader ya, karena money management itu diperlukan dalam mengatasi yang namanya risiko, risk management, maksudnya risiko dalam trading. Karena gini, misalkan sahabat trader melakukan yang namanya pembukaan akun mini, misalkan taruhlah sahabat trader melakukan pembukaan akun misalkan $200. Nah, di situ sahabat trader harus ada yang namanya money management sehingga kita dapat yang namanya itu mengkalkulasi. Mengkalkulasi maksudnya gimana? Maksudnya menghitung berapa kira-kira kerugian yang kita lakukan dalam melakukan suatu open posisi. Jadi ibaratnya dengan adanya money management tersebut sehingga yang namanya kerugian ataupun tingkat loss bisa kita yang namanya minimalisasi. Jadi benar-benar money management itu diperlukan. Jadi misalkan begini contoh ya, misalkan sahabat trader melakukan yang namanya pembukaan account misalkan $200. Nah, sahabat trader bisa melakukan yang namanya simulasi misalkan tingkat tingkat kerugiannya misalkan saya mau misalkan 10%. Nah, berarti kan sahabat trader bisa mensimulasi berarti dari $200 itu dikali 10% berarti sahabat trader harus minimal itu kerugiannya itu $20. Jadi ibaratnya apabila sahabat trader telah melakukan transaksi tiba-tiba mengalami yang namanya kesalahan dalam open posisi sehingga yang namanya kesalahan itu tidak berakibat terlalu besar sahabat trader. Nah, karena dalam dunia trading itu money management itu sangat diperlukan. Dan juga ada perbandingannya ya. Misalkan begini, sahabat trader telah melakukan simulasi misalkan 10% kerugian. Misalkan berarti pemasangan stop sell-nya misalkan 20 pips ya. Nah, setelah ada pemasangan stop sell, pemasangan stop loss, berarti kan sahabat trader sebelumnya mengalami yang namanya open posisi. Jadi ada perbandingannya sahabat trader. Jadi pemasangan stop sell misalkan sahabat stop loss ya, stop sell ataupun stop loss sahabat trader melakukan yang namanya pemasangan stop loss misalkan 20 pips. Nah, untuk pemasangan take profitnya itu sahabat trader bisa melakukan 1:3. Misalkan begini, misalkan stop lossnya 20, pemasangan take profitnya bisa 60. Jadi dalam dunia trading itu kemungkinan besar misalkan 60:40 ya, contoh aja ya. Misalkan 60:40, misalkan sahabat trader melakukan yang namanya trading mengalami 60% loss. 60% berarti hitung-hitungannya berarti 20%, 20 dikali 60 ya. Misalkan taruhlah sekitar 1.200 sahabat trader mengalami yang namanya posisi loss. Nah, nanti perbandingan take profitnya itu kan 1:3. Berarti 60 dikali 40 2.400 kan. Apabila sahabat trader menggunakan yang namanya money management dalam melakukan ataupun untuk menghentikan yang namanya kerugian atau loss. Jadi kalau misalkan sahabat trader 60% itu mengalami yang namanya terkena stop loss, itu berarti kan 1.200 ya. Sedangkan untuk yang take profitnya misalkan 40%. Nah, berarti kan 40 dikali 60 aja berarti 2.400 kan sahabat trader. Jadi keuntungannya kan sahabat trader walaupun ibaratnya stop lossnya kena itu sampai level 60%, tetapi sahabat trader masih mengalami yang namanya keuntungan. Karena kan take profitnya itu kita melakukan ataupun melakukan pemasangan itu
40% sahabat trader. Jadi kita harus menggunakan yang namanya manajemen. Karena money management itu sangat diperlukan dalam melakukan yang namanya open posisi. Jadi bagi sahabat trader yang masih awam, sebaiknya harus memahami 3 hal tersebut ya. Yang pertama, dalam dunia trading itu sebenarnya 3 hal tersebut harus kita jadikan satu. Maksudnya jangan sampai ketiga faktor tersebut, misalkan salah satu faktor tersebut tidak digunakan, otomatis tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi benar seharusnya dari 3 faktor tersebut harus kita gabungkan sehingga terjadi adanya rasa aman dalam melakukan transaksi. Karena begini sahabat trader, dalam melakukan trading itu sebenarnya faktor psikologis itu sangat menentukan sahabat trader. Jadi kita harus yang namanya tenang. Dengan rasa tenang kita dapat menganalisa posisi market mengalami yang namanya uptrend ataupun downtrend. Yang ketiga juga money management. Karena ketiga hal tersebut sangat berguna bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya suatu open posisi di dalam dunia forex, sahabat trader. Sehingga dengan melakukan 3 faktor tersebut, mudah-mudahan hasil dari sahabat trader yang lakukan dalam melakukan suatu open posisi dapat menghasilkan profit ataupun keuntungan. Karena faktor ketiga tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia trading. Sehingga apabila sahabat trader sebelum terjun ke dunia trading, sebaiknya ketiga faktor tersebut harus sahabat trader gunakan dalam melakukan suatu open posisi ya, karena sangat berguna sekali sahabat trader. Nah, mungkin demikian video ini yang saya buat, 3 faktor yang mempengaruhi dalam dunia trading. Mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader, karena faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu open posisi ataupun dalam melakukan yang namanya trading di dalam dunia forex ataupun dunia indeks ya. Jadi sahabat trader, bagi sahabat trader yang suka dengan video saya, silakan di like. Dan apabila sahabat trader ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila sahabat trader suka dengan video saya, silakan di subscribe ya. Karena dengan sahabat trader subscribe video saya, nanti apabila ada video-video terbaru dari saya, mungkin nanti akan dikirimkan notifikasi terbarunya ya. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Facebook, Kaskus ataupun Twitter. Karena dengan sahabat trader men-share video saya tersebut, sehingga sahabat trader yang di luar sana dapat memahami, oh ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam dunia trading. Karena itu sangat bermanfaat dan berguna bagi sahabat trader yang masih awam. Sehingga dengan adanya video yang di-share oleh sahabat trader, baik melalui Instagram, Kaskus, Twitter, ataupun Facebook, itu dapat membantu ataupun menambah wawasan sekitar dunia trading ya sahabat trader ya. Demikian video yang saya buat, mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader. Salam withdrawal.